dijalanin dia tuh lebih kayak sering banyak ngeluhnya gitu, kayak kenapa sih kok gua doang sih yang ini, kok malah gua doang yang ini. Jadi kayak gitu kan. Jadi halo guys, welcome to our podcast. Oke, bersama gue Aura Angelisa, dan tentunya gue gak sendirian nih karena gue sekarang lagi sama teman-teman gue yang kece badai hari ini. Ada siapa? Nania. Ada gue Putri. Halo, ada gue Fikri. Halo juga ada gue Ihsan. Halo juga ada gue Rayhan Firdaus. Oke, oh iya BTW, nama podcast kita ini adalah Sudut Pandang ya gak? Karena apa, Putri? Jadi kalau kita ngambil sudut pandang karena kita ngambil fenomena dari beberapa sudut pandang teman-teman kita nih. Bener banget. Oh iya, tema yang mau kita bawa hari ini adalah tema yang lagi happening banget nih, atau lagi booming banget, khususnya di kaula muda, termasuk kita-kita kayaknya nih ya, yaitu tentang toxic productivity. Bujet. Nah, gimana nih? Berat. Tapi tenang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya tentang toxic productivity itu, aku mau nanya dulu nih ke kalian ya, kesibukan kalian akhir-akhir ini apa sih? Dari lo, Diput, lo sibuk apa sih? Kalau gua Sibuk apa nih, Sob? ya sibuk kerja, sibuk kuliah, himpunan. Ya satu lagi nggak lupa ya, bucin dong pastinya. Sibuk bucin. Si bucin. Sabar ya yang jomblo, sabar. Sabar ya, Jomblo. Kalau kalian apa? Emang di sini kesibukannya? bucin semua kecuali. Ayo bucin semua. Kecuali aku juga. Oh. Kecuali gue juga. Lu baca sana ya, nanti ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung. Kalau yang lain apa? Lalu, Gak ada yang Sam. sibuk ini? Kalau Nyari gua- masalah? Aduh, biasa nyari masalah sih di rumah ya. Kelihatan. Sama Gue orang sih tua. biasanya sibuk sekarang, sibuk kuliah, kadang olahraga. Sibuk kuliah, tapi kelas emang rajin masuk. Kayaknya Sibuk kuliah. emang lagi hobi olahraga apa? Gue sih olahraga biasa badminton, kadang juga lari seminggu sekali lah. Lari dari atlet kita. Lari dari kenyataan. Bilangin, sikirin shot. Sekirin sih. Lalu yo, lu lagi sibuk apaan? Gue sekarang lagi sibuk bikin podcast nih bareng kalian. Oh jadi di Nah, selain bucin gitu kan lu. Ya gue nggak ada ya, gue nggak ada. sama kayak gue ya, sama aja ada temennya. Kayaknya di beribadah sih. Wah. Alhamdulillah. Habib kita. Habib Karyo. Habib kan. Terus paling ya sibuknya kalau gue kan selama masih berkuliah pasti kesibukan pertama gue berkuliah, belajar lah. Kedua sekarang lagi sibuk himpunan gitu. Ketiga gue juga lagi ngedirin satu creative house gitu, di mana ini creative house tuh apa ya? Gue ngumpulin satu wadah teman-teman yang memang punya bakat, punya seni di bidang kreatif gitu sih. Di bidang kreatif di depan. Kalau lu kan sibuk apa lu? Yang kemarin oprek. Oh. Bucin juga nih. Apa gimana? Sibuk kuliah. Oh, Ya, sibuk Kuliah bucin. Kuliah bucin. Ya gitu. Selain kuliah deh apa kan kita semua juga Kupu-kupu kuliah, ya, kan selain kuliah ada sibuk apa? Magang juga sih. Apa? Magang. Magang. Magang di mana? Mana tuh? Stasiun. Stasiun. Aku belum. Magang apaan? Oh ya udah berarti sekarang Aceng nih belum dari tadi. Ayo Mas Aceng. Kan Gimana sih gua kalau kan nyuruh-nyuruh orang? orang paling Bikin sibuk. instastory. Oh, Oh, nolep. Nolep. Gua sibuk, kuliah mah nomor sekian lah. Yang pertama gua bucin nomor. Bucin nomor 1. Betul. Iya, Karena jangan ngomong bucin kasihan ini. tapi kalau udah bucin ke depannya juga kan pasti senang. Senang, bahagia. iya, bener sih. Menjalani aktivitasnya tuh Tapi lancar, motivasi. motivasi. Hah? Emang isinya tapi bucinnya terus-terusan. Iya, terus-terusan berantem juga terus. Karena hubungan tanpa berantem itu nggak ada. Dinamika ini ya, dinamika itu ya. Oke deh. Kalau gue ada yang nanya nggak sih gue? Gak usah, udah bosan gua liatnya tiap hari. tiap hari bucin terus ya. Enggak, aku masukin bucin itu bukan kesibukan sih tapi kebutuhan. Bucin. Udah
kebutuhan. Enggak, lebih sama aja sih kayak kalian kuliah, himpunan, terus emang lagi ada magang juga di mana? Ada sesuatu di JMD. Terus ya udah sih itu aja. Enggak sih nggak sibuk, udah segitu doang ya. Doang ya kita nggak tahu sih dalamnya kayak gimana. Nah tadi setelah teman-teman udah ngasih tahu kesibukannya apa, masa sih kesibukan kayak gitu tuh kalian gak ngalamin kayak apa ya kesulitan atau kalian tuh pernah ngeluhin gak sih kalau aduh gue capek banget anjir di sini atau apa? Sering. Tiap hari capek. Apa sih yang bikin kalian capek? Lebih ke kayak ngatur waktunya gimana sih? Memanage waktu Nah. itu ya bener. benar sekali. Waktu ya, karena emang sih kalau misalnya kayak bener gak sih kalau misalnya buat yang selalu menjadi struggle, apalagi kalau punya kesibukan banyak, lebih dari satu atau lebih dari dua, pasti untuk ngatur waktunya. Bener kata Tania tadi, manage waktunya. Nah, terus aku tuh mau nanya juga kalau misalnya kalian tuh ya tentang manage waktu itu, terus kalian keteteran, pernah gak sampai keteteran? Atau mungkin Karyo yang tadi tuh banyak kegiatannya ya sebagai Udah menjabat di himpunan, terus pernah nggak sih kayak saking keteterannya tuh kayak nggak Ya, ada yang nggak makanya jadi gue dikerjain? sebenarnya saking keteterannya juga nggak kepikiran buat bucin. balik lagi ke bucin gitu ujungnya. Tapi ada nggak sih yang sampai ada pekerjaannya tuh yang nggak selesai atau jadi Terhambat. jadi kehambat gitu? Kayaknya kalau di boleh ke belakang lagi ada aja sih sebenarnya nggak selesai, cuman kayaknya gue berusaha ya dengan kesibukan yang memang benar-benar sibuk banget gitu ya. Gue apa ya, karena gue misalkan bisa ngambil pilihan kalau gue menerima jabatan di himpunan, terus gue bisa menerima kalau gue harus memang mendirikan satu kreatif house itu jadi konsekuensi gue juga sih sebenarnya kayak ini. Makanya paling kita bisa ngebahas ini antara sibuk atau produktivitas gitu. Jadi antara sibuk dan produktivitas itu bisa kita bedakan ketika kita memang dari niat sendiri mungkin ya kayak oh gue sebenarnya ngelakuin ini tuh bukan karena gue seolah-olah sibuk, tapi karena gue merasa kalau diri gue harus bermanfaat di banyak hal gitu sih. Jadi kasih Yoman. Karyo 2021 akhir. Ya. Tadi ini ya tentang harus bisa bedain mana kesibukan, mana Karena produktivitas. pembahasan gue kita itu kan. Iya, gitu guys. Jadi kayak itu tuh udah mau nyerempet tentang apa? Gue tuh gak paham sih, maksudnya apa sih bedanya kayak kesibukan sama Sama ke produk. Produk. kalau Ison tau gak? menurut lu gimana? Menurut gua kesibukan itu apa ya? Sibuk. Gini, kayak sibuk tuh ngelakuin sesuatu tapi nggak tahu gimana ya, Nggak tahu tujuannya. Nah, nggak ada tujuannya. Kalau kan Produktivitas. ya kita ngelakuin kegiatan, ngelakuin sesuatu itu lebih jelas, lebih Oh jadi manage, berarti kita harus punya tujuan. Gitu nggak sih? Kalau sibuk tuh mungkin bisa dibilang kayak sekedar sibuk aja lah. Iya. Ya udah ngelakuin sesuatu kayak Karena Belum pasti bermanfaat kan kalau ya. Nah, sibuk dan itu. kayak apa sih? Kayak yang kita lakuin tuh kurang efisien. Nah. Terlalu saking banyaknya Gak tertata ya? tidak tertata, sedangkan kalau produktif itu kayak apa ya, sedikit tapi jelas, benar Nah, kata Tania, lebih jelas, manage juga sih maksudnya. jelas, dan kita tuh lebih lebih itu juga sih kayak Ada hasilnya lah lebih maksimal juga ngelakuin sesuatu tuh. Nah itu sih kalau Tapi menurut semuanya, gue sih ya. Kalau kata gue ya lebih balik lagi ke awal niatnya sih. Kalau misalkan kayak orang banyak kayak kerja kantoran misalnya, gue sibuk gitu, tapi gue nggak punya waktu buat hal lain gitu selain kerja gitu. Tapi kalau misalkan lo bisa ngerasa kalau niat gue kerja itu sebagai hal yang produktif, lo bisa ngebagi waktu buat kerja tuh jadi hal yang bermanfaat gitu. Jadi nggak hanya tentang kerja gitu, lo bisa misalkan bagi waktu buat keluarga kalau ada yang punya keluarga ya. Intinya manajemen. siapa yang punya keluarga? Bentar. Kayaknya orang pertama kayaknya Kayaknya juga gua belum punya gitu. keluarga kan. Kan keluarga kita udah bisa. Jadi aku sama ada nih sama Isen. Kenapa ini ada apa ya? Waduh, Gak jangan ada bro. masalah rumah tangga. Bujet. Oke, gimana Tapi- lagi nih? Tapi Gimana? bentar deh. Gue pengen nanya sama lu. Kenapa nih sama gue dong? Kenapa gue gak ditanya? Karena sejauh ini yang gue lihat lu yang paling sibuk produktif gitu ya. Yoi, Mahakaryo. Menurut lu sendiri nih, gimana cara lu tuh struggle dari semua kegiatan lu yang lu jalani gitu? Kalau struggle berarti ditanya tentang proses dan perjuangan gitu Iya. ya.
menurut gua walaupun memang di tengah-tengah kayak banyak banget kegiatan gua gitu di luar kampus atau di dalam kampus, gue ngerasa kalau misalkan ini niat balik lagi ke niat gua di awal gitu, makanya ketika gua menjalani Mau cepat nikah. sungguh gitu kayak gua misalkan apa yang gua suka gua lakuin gitu, lebih tepatnya kayak gua lebih bisa memilih antara yang gua suka dan gak suka gitu. Ketika gua suka gua enjoy ngejalaninnya, jadi buat perjuangan dan kayak segala hambatan dan ya tantangan pun kayaknya masih bisa dilewatin sih. Kalau misalkan kayak kita ya udah bisa memilih mana yang kita suka, tapi kalau kita ngejalanin yang nggak suka kan kayaknya lebih kayak nggak apa ya, Gak semangat. Nggak efektif juga ngerjainnya. Nah terus apa udah belum? Menurut kalian sendiri gimana? Menurut Tapi aku, jujur-jujuran gue belum sibuk. belum produktif sih. Gue masih kayak ya udah sekedar sibuk, gue main nongkrong, masih ke kampus, masih himpunan, berarti gue belum produktif. Nah, cara biar produktif lah menurut kalian kayak gimana nih? Jadi ngelakuin sesuatu biar produktif gitu. kalau kata lu gimana Sob? Menurut gue ya kalau misalnya cara biar produktif itu, meskipun gue emang belum bisa dibilang produktif tips gitu ya, tapi menurut gue belajar dari kesalahan gue juga kayaknya ya, kayak terlalu banyak yang gue ambil, kayak maruk gitu istilahnya. Gue tuh maruk pengen ngambil semuanya saking gue ambis tentang Maruk. ya, aduh nanti Siapa paling maruk? Si paling maruk. nanti tuh gue tuh mikirin kayak skill gue belum ada apa-apanya gitu dibanding orang lain. Jadi gue tuh kayak pengen asah terus saking gue terlalu ambisnya. Jadi gue tuh semuanya diambil gitu. Dan justru bukannya baik buat diri gue, malah nggak baik gitu. Jadi menurut gue tuh kayak cukup aja kalian ambil semampunya kalian, seperlunya kalian. Yang penting hasilnya maksimal. Nah hasilnya maksimal, kalian ngerjainnya maksimal dan outputnya pun maksimal. Apa yang kalian dapat dari kesibukan kalian atau kegiatan kalian tersebut itu tuh jadi maksimal gitu buat diri kalian sendiri. Nggak perlu ngambil banyak, semuanya diambil, semuanya dicecer gitu, tapi jadi keteteran atau malah kayak nggak maksimal gitu, malah hilang-hilangan semuanya. Kan yang kalian dapat apa gitu, nggak ada kan? Ya nggak sih. Catat, analis, catat. Screenshot. Ya, gimana nih? Kayaknya dari tadi ketawa mulu, ini ada nyimpen Kayaknya Unek-unek yang dipendam. spill, kayak pengen banget spill gitu. Inisial aja. Inisialnya ya. Sama nama lengkapnya. NPM juga KTP boleh. NPM-nya juga nih soalnya. Angkatan berapa gitu? Enggak sih. Nah jadi ngomongin gibah nih ya, sedikit informasi ya, ini ya sebenarnya bukan gibah. Gue tuh ada temen ya inisialnya bisa dibilang R lah ya. Ya. Jadi temen gue tuh dia tuh kayak apapun itu tuh diambil kerjanya, kayak misalkan Maruk ya? iya bener, kayak misalkan ada tawaran ini Serakah gitu ya? dia tuh kayak menyanggupi nih, gue bisa Oh, menyanggupi. Padahal saat dijalanin dia tuh lebih kayak sering banyak ngeluhnya gitu, kayak kenapa sih kok gue doang sih yang ini, kok malah Ya, gue ya, doang ya, yang ya, ini. ngerti. Jadi kayak gitu kan. Jadi kata gue tuh udahlah, kalau misalkan lu memang nggak bisa komitmen sama omongan lu di awal, jadi ya udah lu nggak usah ngejalanin itu gitu, daripada hasilnya nggak maksimal buat kedepannya, terus ujung-ujungnya kayak ngerepotin orang kan. Kadang-kadang soalnya misalkan dia nih ada tugas apa atau gimana, ujung-ujungnya gini, tolong handle sama lu aja deh, kayak gitu kan. Nah, Malah menjadi ngelampain ke orang lain kan ya? Iya, kita juga kan punya kesibukan masing-masing ya, gitu. Jadi yang perlu ditanyain yang produktif siapa nih? Dianya atau orang suruhan kayak gitu? Iya, jadi kan bingungnya gitu ya. jadi malah yang disuruh jadi produktif ya guys. Iya kan, ini kita yang produktif Iya. ya. Yang disuruh. Oh, judulnya ke kamu kok gitu. Oh ini teh isi hati dari tadi. Anak kota. Isi hati Putri. Itulah. Ya buat jadi buat Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Mohon. Nonton ya. Nonton ya. Ada nggak kalian temen yang kayak tadi temannya Putri Rahmanto? Kayaknya semuanya sama deh. Orangnya sama ya. Kayaknya orangnya sama deh. Semuanya sama. Pasti ada di sekitar kita ya gak sih yang kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat lagi di era sekarang quarter life crisis, pasti yang anak-anak seusia kita
apa ya, takutkan adalah pasti itu kayak nanti masa depan gue gimana ya, banyak yang lebih hebat dari gue juga harus sama kayak mereka. Jadi kayak orang-orang sosial kita tuh jadi terlalu takut sama masa depan gitu, gak sih? Makanya mereka tuh lebih kayak terlalu ambis, jadi jatuhnya kayak gitu. Iya, jadi kadang gue mikir orang ambis tuh apa sih gitu, maksudnya apa sih yang dicari? Ya udahlah santai aja, relax gitu. Kayaknya motivasinya kuat banget sih. Kayak pelan-pelan aja, karena semua orang itu tuh punya jalannya masing-masing, nggak perlu kayak orang gitu. Maksudnya kayak kalau lihat orang lain kayak gue harus kayak orang itu gitu, padahal santai, bukan nggak santai juga, maksudnya kayak ya udah jalanin aja sesuai kemampuan kalian. Jalanin dulu aja. Nggak usah lihat orang lain yang nggak sih, terlalu takut. Jalanin dulu lihat aja. orang Mungkin lain. bisa dibilang kalau nggak produktivitas juga, ya artinya mereka ngambil apa ya, satu kegiatan atau beberapa kegiatan yang memang ternyata mereka tuh kapabilitasnya nggak masuk juga gitu kan, Ini nggak mampu nggak gitu. Jadi dia yang kewalahan sendiri. Kewalahan sendiri gitu jadinya kan. Iya sih. Itu yang jadi poin. Terus, Gimana nih? Anjing. Nah, jadi pembahasan Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa nih? Dan Mbak Putri. Perbedaannya itu apa ya? Tentang toxic productivity yang tadi kita udah bahas panjang. mungkin mau disimpulin sama Tania deh, soalnya kan dari tadi Tania diam-diam aja ya, nggak. boleh deh, kayaknya Tania juga mungkin punya suara Punya pendapat gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi ada closing statement nih dari Tania. Jadi kalau misalkan Anaknya Ruben Onsu, bukan? Iya. Produktif itu jadi kayak lebih tertata kan, lebih sesuai tujuan gitu. Kalau sibuk tuh kayak cuma sibuk aja, sibuk main, sibuk nongkrong, kayak gitu-gitu. Jadi closing statementnya apa nih di akhir? Jangan lupa ditonton. Jadi menurut kita ketika menurut kata. orang yang melakukan produktivitas itu adalah ketika seseorang itu benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, atas kegiatan yang dia ambil, dia kerjakan. Tetapi sedangkan kesibukan itu adalah dia hanya sekedar sibuk, hanya sekedar ikut, tetapi outputnya itu kurang Tidak ada. maksimal. Jadi bisa dibilang kalau misalnya sibuk itu, misal ya, sibuk itu kita ngambil 5 kegiatan sekaligus, sedangkan ketika kita produktif itu kita hanya mengambil hanya sedikit itu, atau 1 atau 2 kegiatan, tapi kita maksimal gitu, kita benar-benar melakukannya sepenuh hati, terus outputnya ada gitu. Jadi nah itu yang bisa diambil dari bahasan kita hari ini. Mungkin dari teman-teman benar gak sepakat nih? Udah sih, kayaknya Sepakat. Sepakat. Catat, analis, catat. Jadi Menurut buat kalian- teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian merasa takut sama masa depan dan kalian terlalu ambis melakukan sesuatu, stop mulai dari sekarang. Itu nggak baik juga ya, nggak baik buat kesehatan mental kalian juga, buat kesehatan fisik kalian. Jadi malah ntar stres sendiri gitu. Bisa stres. Jadi kita harus bisa manage waktu, terus juga kita harus bisa menata nih apa nih yang harus Yang kita penting. kerjain dulu Milah-milah gitu, gitu. yang lebih penting, yang lebih menguntungkan buat kita. Betul sekali. Jadi tenang aja, kalian nggak perlu takut, pasti semuanya ada jalannya. Karena jalan orang itu pasti berbeda-beda. Jalanlah sesuai kemampuan kalian. Jalan. Tidak perlu lihat orang lain. Oke, benar Oke, teman-teman. betul. Karena batas kemampuan semua orang itu berbeda-beda. Yoi. Dan kayaknya sibuk dan produktivitas itu bisa dibedakan ketika kalau produktif kita ngelakuinnya bahagia, kita senang, tapi kalau sibuk ya kita dibawa Stres. pusing. Capek sendiri, mas stres sendiri. Iya. Ya udah mindsetnya. Iya, Karyo udah nggak usah curhat ya. Tahu aja sih buat teman-teman semua. Oke, jadi gimana? Gimana nih? Jadi udah pembahasan kita udah cukup banyak, panjang lebar Oke. sih. Oke Oke. teman-teman, terima kasih buat yang udah nyaksiin dari podcast kita. Mungkin bisa ditutup sama Aur, silakan Aur. Udah sih, tadi udah ditutup sih sama Karyo. Jadi Semoga bermanfaat. ya, semoga tayangan kita Bermanfaat. kali ini bermanfaat buat kalian. Amin. Ambil Pasti. baiknya, buang buruknya. Ah. Jadi tunggu sudut pandang berikutnya. Bye. Dadah.